Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pengolahan citra digital kelas R, kelas malam, yang mana kami akan sedikit menjelaskan tentang dataset yang kami buat, yaitu tentang tumor otak pada tugas evaluasi akhir semester atau ES kali ini. Oke, di sini saya bersama tiga teman saya yang mana yang pertama yaitu ada Nalendra Putra Wicaksana dengan NBI 146230034. Yang kedua ada Muhammad Fadli dengan NBI 14623000052. Lalu yang ketiga ada Luki Darmawan dengan NBI 14623000060. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Muhammad Rizalid dan Johran Ali Akbar dengan NBI 14623000070. Oke, oke. Untuk selanjutnya, sebelum kita melanjutkan, ini berikut adalah poster yang mana dari kelompok kami yaitu analisis hasil praproses segmentasi dan klasifikasi citra MRI tumor otak. Oke. Untuk nama kelompok saya yang tadi yaitu ada Nalendra yang tadi yang sudah saya sebutkan, yang kedua ada Muhammad Fadli, yang ketiga ada Luki Darmawan, dan yang keempat atau yang terakhir saya sendiri yaitu Muhammad Rizal Ridho Johran Ali Akbar. Oke, nah, latar belakang dari kami membuat proyek ini yaitu deteksi dini tumor otak melalui citra MRI sangat penting. Namun sering terkendala oleh noise dan kontras rendah. Pengolahan citra digital berbasis machine learning dan deep learning dapat meningkatkan akurasi identifikasi tumor sebagai sistem pendukung diagnosis medis. Seperti itu. Lalu untuk hasil klasifikasinya sendiri, oke, seperti berikut. Traditional machine learning, KNN-nya 100%, persepsinya 100%, neural network-nya 82%, SVM linear kernel 36%, SVM RBF kernel 51%, SVM polynomial kernel 46%. Untuk deep learning-nya CNN Scratch 99%, CNN pre-trained 99%. Metodologinya di sini kami menggunakan dataset glioma, meningioma, pituitary. Untuk tahapannya ada tiga tahapan. Yang pertama pra-proses seperti histogram equalization, smoothing, sharpening, morfologi. Yang kedua ada segmentasi, deteksi tepi, thresholding, Cummins clustering. Yang ketiga ada klasifikasi KNN, SVM, neural network, CNN, yaitu yang tadi yang Scratch dan pre-trained. Oke. Di sini untuk tujuan penulisan kami yaitu mengimplementasikan pengolahan citra digital pada dataset tumor otak melalui praproses, segmentasi, dan klasifikasi berbasis machine learning dan deep learning, serta menyajikannya dalam GUI sebagai sistem pendukung diagnosis tumor otak. Nah, untuk berikut untuk hasil dari training prosesnya, seperti itu grafiknya. Untuk confusion metricnya ya, seperti itu. Lalu untuk kesimpulannya, sistem berhasil mengintegrasikan praproses, segmentasi, dan klasifikasi dalam satu GUI. Pendekatan deep learning pre-trained menunjukkan performa paling konsisten sebagai alat bantu diagnosis tumor otak berbasis citra MRI. Oke, kita lanjut. 70. Oke. Sini apa sih latar belakang dari tumor otak? Itu merupakan salah satu penyakit serius yang dapat mengancam fungsi vital manusia karena menyerang pusat sistem saraf. Di sini kami menggunakan MRI yang mana sebagai uh, apa metode utama dalam diagnosis tumor otak. Namun MRI seringkali menghadapi berbagai permasalahan seperti adanya noise, kontras yang rendah, serta batas tumor yang tidak jelas. Untuk pengolahan citra digital mencakup beberapa tahapan penting yaitu praproses, segmentasi, dan pengenalan objek. Tahapan berproses bertujuan untuk meningkatkan mutu citra agar informasi yang terkandung di dalam menjadi lebih jelas. Oleh karena itu, topik pengolahan citra dan pengenalan pola pada dataset tumor otak menjadi sangat penting untuk dikaji karena memiliki kontribusi nyata dalam pengembangan sistem pendukung keputusan di bidang medis, khususnya dalam membantu diagnosis tumor otak yang berbasis citra digital. Tujuan penulisan kami di sini yaitu yang pertama mengimplementasikan tahapan pengolahan citra digital pada dataset tumor otak mulai dari praproses, segmentasi hingga pengenalan
objek. Yang kedua, meningkatkan kualitas citra MRI otak menggunakan teknik peningkatan mutu citra pada domain spesial. Yang ketiga, ada menerapkan metode segmentasi citra untuk memisahkan area tumor otak dari jaringan otak normal menggunakan teknik deteksi tepi, thresholding, dan clustering. Yang keempat, mengimplementasikan metode klasifikasi citra tumor otak menggunakan mesin learning seperti KKN, Perceptron atau NN, dan SVM serta deep learning. Yang kelima, menyajikan hasil pengolahan segmentasi dan klasifikasi tumor otak dalam bentuk GUI. Yang keenam, memberikan pemahaman mengenai penerapan pengolahan citra dan kecerdasan buatan dalam bidang kesehatan, khususnya bidang pendukung diagnosis tumor otak. Oke, di sini desain model dataset kami seperti berikut. Data glioma, meningioma, pituitary, lalu tren seperti gambar, ada sama juga glioma, meningioma, pituitary. Oke. Untuk selanjutnya yaitu untuk program tahap praproses di sini fungsi bisa kita lihat ya. Untuk kodenya fungsi brain tumor GUI 1 berfungsi sebagai antarmuka grafis untuk tahap awal pengolahan citra tumor otak. Lalu yang kedua ini ada bagian untuk menggunakan membangun panel input pada GUI yang berfungsi sebagai area utama dalam menampilkan citra MRI tumor otak yang akan diproses. Oke, untuk selanjutnya itu bagian operasional panel digunakan sebagai area kontrol utama dalam GUI untuk memilih dan menjalankan berbagai operasi pengolahan citra pada tahap praproses. Untuk selanjutnya itu ada bagian pengolahan pixel dan panel operasi berfungsi untuk menerapkan transformasi dasar pada nilai intensitas pixel citra MRI tumor otak. Untuk berikutnya yaitu yang ini, teman-teman, bagian histogram pada panel operasi digunakan untuk meningkatkan dan menganalisis distribusi intensitas citra MRI tumor otak melalui fitur equalization seperti tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu bagian filter smoothing pada panel operasi berfungsi untuk mengurangi noise dan menghaluskan citra MRI tumor otak sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Oke, seperti average box atau Gaussian. Lanjut, untuk bagian filter sharpening pada panel yang ini, kode yang ini digunakan untuk menonjolkan detail dan memperjelas tepi pada citra MRI tumor otak seperti Laplacian, Sobel, dan Prewitt baik pada horizontal maupun vertikal. Nah, untuk yang selanjutnya bagian morphological operation pada panel operasi berfungsi untuk memanipulasi bentuk dan struktur objek pada citra MRI tumor otak. Melalui bagian pengguna dapat menggunakan operasi morfologis seperti dilase, erosi, opening, closing, ekstras batas, dan skeletonisasi untuk memperbaiki atau menonjolkan bentuk area tumor. Oke. Nah, yang selanjutnya bagian output panel digunakan sebagai area tampilan hasil pengolahan citra pada GUI. Panel berfungsi menampilkan citra seperti pengolahan pixel, histogram, filtering, dan operasi morfologi. Nah, untuk hasilnya dan pembahasan seperti berikut, gambar menampilkan GUI pengolahan citra tahap 1 yang digunakan untuk proses citra MRI tumor otak. Pada bagian input terlihat citra MRI otak asli yang dimuat oleh pengguna melalui tombol open file. Oke. Lanjut, untuk yang A ada pengolahan pixel. Yang mana pengolahan pixel teknik peningkatan citra pada modifikasi nilai intensitas setiap pixel secara langsung. Contohnya adalah penyesuaian kecerahan brightness seperti yaitu ada complement, image just default, image just gamma. Untuk yang B yaitu pengolahan histogram. Teknik seperti histogram equalization digunakan agar kontras citra menjadi lebih merata, detail objek lebih terlihat jelas seperti gambar. Oke, lanjut ada filter smoothing, yang mana filter smoothing digunakan untuk menghaluskan citra dan mengurangi noise dengan menggunakan mask atau kernel tertentu seperti Gaussian filter. Ya, seperti ini ada gambarnya average box dan Gaussian. Yang selanjutnya itu filter sharpening. Teknik ini menonjolkan perbedaan intensitas antara pixel menggunakan mask seperti Laplacian atau high pass filter. Oke, seperti gambar seperti itu ada Laplacian, Laplacian plus original, Sobel H, Sobel V, Prewitt H, Prewitt V. Oke ya. Ini yang horizontal, ini yang vertikal, pokoknya gitu. Yang selanjutnya ada image morphologica, pengolahan morfologi menggunakan struktur elemen untuk memproses bentuk objek pada citra binary atau grayscale. Operasi umum meliputi dilase, erosi, opening, dan closing untuk memperbaiki bentuk objek dan menghilangkan noise seperti delete, erode, dan open. Lalu ada close, boundary, dan skeleton. Oke, untuk yang terakhir yaitu image restoration. Image ini berfokus pada memperbaiki citra yang rusak
atau terdegradasi misalnya akibat blur atau noise dengan pendekatan matematis. Contohnya seperti main filter, order, statistic filter, adaptive filtering. Untuk main filter ini bisa dilihat ini gambarnya, terus ini untuk order statistic filtering dan untuk adaptive filtering. Oke, untuk selanjutnya dilanjut oleh teman saya, Muhammad Fadli. Untuk yang kedua yaitu tahap segmentasi. Untuk kodenya itu seperti ini. Jadi di sini ada deteksi tepi yang digunakan untuk mengidentifikasi batas objek pada citra MRI tumor otak. Nah, di sini tuh mendeteksi tepi yang digunakan itu metodenya ada Roberts, Prewitt, Sobel atau Kenny, dan juga bisa mengatur nilai thresholdnya sesuai kebutuhan. Nah, tujuannya untuk memperjelas deteksi tepi dari untuk memperjelas kontur dan batas area tumor dari tepinya itu tadi agar objek itu struktur objeknya itu mudah dikenali dan dapat mendukung proses segmentasi. Untuk yang selanjutnya yaitu ada bagian thresholding. Ini tujuannya untuk memisahkan objek tumor dari latar belakang berdasarkan nilai intensitas piksel. Di sini tuh menggunakan metode thresholding yaitu ada Otsu, Gray Trace, dan juga Adaptive Thresholding. Sesuai dengan karakteristik citra yang dianalisis. Eh, Selanjutnya yaitu ada bagian clustering atau K-means. Ini digunakan untuk melakukan segmentasi citra tumor otak secara otomatis dengan mengelompokkan piksel berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Di sini itu ada bagiannya itu ada fiturnya itu intensitas, warna, RGB atau tekstur gabor dan juga bisa menentukan jumlah klaster yang diinginkan. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Gambar tersebut menunjukkan GUI segmentasi citra yang digunakan untuk memisahkan objek pada citra MRI otak. Di sini itu ada operasinya itu segmentasinya deteksi tepi, thresholding, dan clustering. Yang A deteksi tepi, di situ mengidentifikasi batas atau kontur objek dalam citra dengan mendeteksi perubahan intensitas yang tajam. Nah, ada Roberts, Prewitt, Sobel, dan Kenny. Yang thresholding memisahkan objek dari latar belakang agar kita mengetahui objek dari tumornya itu. Nah, di sini ada Otsu thresholding, Gray trace, dan adaptive thresholding. Nah, yang terakhir ada clustering. Nah, di sini itu memisahkan membagi beberapa kelompok yaitu cluster berdasarkan kemiripan karakteristik piksel. Nah, di sini ada warna atau intensitas. Metode yang sering digunakan adalah K-means yang efektif untuk segmentasi. Nah, di sini ada fitur intensitas, fitur warna, RGB, fitur tekstur, gabor. Selanjutnya untuk yang pengenalan objek akan dijelaskan oleh teman saya. Wah, baik. Selanjutnya untuk pengenalan objek. Jadi pada kode yang itu Brain Tumor GUI itu digunakan untuk GUI-nya ya, untuk sistem klasifikasi tumor otak berbasis citra MRI. Jadi isinya apa aja? Isinya itu ada pendekatan mesin learning tradisional seperti KNN, Perceptron Neural Network, dan SVM. Terus juga ada deep learning untuk menggunakan model dari awal yaitu Scratch dan model pre-trained. Oke, selanjutnya next. Untuk selanjutnya kode selanjutnya itu bagian tradisional machine learning. Jadi pada panel kontrol digunakan untuk melakukan proses klasifikasi tumor otak MRI dengan metode pembelajaran mesin konvensional. Bagian ini dapat memilih jenis algoritma klasifikasi yang akan digunakan seperti KNN, Perceptron, Neural Network, berbasis backpropagation, serta SVM. Lalu pada bagian deep learning pada panel kontrol digunakan untuk melakukan klasifikasi tumor otak-MRA menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi pada bagian ini dapat memilih metode klasifikasi berbasis CNN baik dengan membangun model dari awal CNN from scratch maupun menggunakan model pre-trained seperti ResNet. Lalu selanjutnya hasil dan pembahasan pada pengenalan objek untuk GUI-nya seperti pada gambar. Jadi sistem penggunaan dapat membuat gambar MRI memilih metode klasifikasi berbasis tradisional mesin learning seperti KNN, Perceptron, NN, dan SVM atau deep learning, CNN Scratch, dan pre-trained. Lalu untuk uji jaringan hasil trainingnya itu pada tradisional machine learning ya, untuk Leoma benar, dan untuk Neoma benar juga, dan P2RT juga benar.
Lalu untuk deep learning, untuk deep learning geomanya juga benar, dan minimuma benar, dan pituitary juga benar. Untuk hasil akurasi seperti pada gambar itu, eh, hasil akurasi baik. Selanjutnya dilanjutkan oleh Luki Darmawan untuk demonya. Baik, di sini saya akan menemukan hasil proyeknya. Oke, di sini sudah masuk di tahap satunya. Di sini untuk tahap satunya bisa kita running langsung. Hasil runningnya apakah terlihat? Terlihat. Oke, di sini saya memasukkan datasetnya dulu. Contoh dataset yang mau kita masukkan di untuk glioma. Oke, di sini untuk tahap satu ini ada pengolahan pixel. Nah, di sini untuk pengolahan pixel ada komplement, images default, dan images gamma. Di sini saya coba dulu untuk komplement dengan gamma 0,2. Nah, untuk hasil inputnya seperti berikut. Ini. Lalu selanjutnya saya coba di images default dengan gamma 0,2. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya images gamma, hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya ada histogram. Histogram equalization, langsung saja kita tampilkan. Nah ini untuk dataset originalnya seperti ini. Dan untuk hasil histogramnya, Hasilnya gak muncul. nah Nah, ini untuk terus. hasil histogramnya ini seperti berikut. Dan untuk hasil histogram equalization-nya seperti ini. Dan selanjutnya ada filter smoothing. Pada filter smoothing ada dua, yaitu average atau box dan Gaussian. Kita coba average box dengan size 5. Nah ini seperti berikut. Dan selanjutnya Gaussian dengan size 5. Nah hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya ada filter sharpening, ada Laplacian, Laplacian plus original, Sobel Sobel horizontal, Sobel vertikal, Prewit horizontal, Prewit vertikal. Kita coba dulu untuk Laplaciannya. Nah ini hasilnya gelap. Dan selanjutnya ada Laplacian plus original. Ini. Dan selanjutnya Sobel horizontal. Seperti ini. Selanjutnya ada Sobel vertikal. Seperti ini. Prewit horizontal. Prewit vertikal. Tuh. Terus selanjutnya ada morphological operation. Untuk morphological ada delete, erode, open, close, boundary, dan skeleton. Kita coba untuk delete.  . 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 。 . . . . . . . . .
Nah, ini hasil bilek. Terus selanjutnya ada erode. Nah, ini hasilnya. Terus selanjutnya ada open. Nah, open. Terus ada close. Selanjutnya boundary. Seperti ini. Terus yang terakhir ada skeleton. Nah, seperti ini. Nah, terus yang terakhir ada image restoration. Di image restoration ini eh, ada tiga, yaitu main filtering, order static filtering, dan adaptive filtering. Untuk main filtering ada empat, yaitu arithmetic, geometric, harmonic, dan kontraharmonik. Kita coba dulu arithmetic dengan window size 7x7. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya geometrik. Nah, seperti ini. Harmonik. Nah, seperti ini. Terus yang terakhir ada kontraharmonik. Nah, seperti ini. Yang selanjutnya ada order static filtering, yaitu ada median, max, min, dan alpha trimmed. Kita coba median dengan Windows 7x7. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu ada max. Nah, hasilnya seperti ini. Min, seperti ini. Dan alpha trim, seperti ini. Yang terakhir ada adaptive filtering. Adaptive filtering ini langsung kita coba dengan Windows 7x7 dengan noise variance 400. Nah, hasilnya seperti ini. Dan adaptive median filter. Nah, seperti ini. Oke, untuk tahap satunya kurang lebihnya seperti itu. Kita lanjut ke tahap keduanya. Nah, untuk tahap kedua ini kita masukkan datasetnya. Oke. Nah, untuk yang tahap kedua ini ada deteksi tepi, thresholding, dan clustering. Pada deteksi tepi ada Robert, Prewitt, Sobel, dan Kenny. Kita coba Robert dengan threshold 0,1. Nah, hasilnya seperti ini. Ada Prewitt dengan threshold 0,1. Hasilnya seperti ini. Sobel 0,1. Nah, seperti ini. Terakhir ada Kenny dengan threshold 0,1. Seperti ini. Lanjut ke thresholding. Thresholding ada tiga, yaitu ada output thresholding, grade thresh, dan adaptive thresholding. Nah, kita coba output thresholding. Nah, hasilnya seperti ini. Grade thresh, seperti ini. Adaptive thresholding, hasilnya seperti ini. Yang terakhir ada clustering atau K-means. Ada tiga, yaitu fitur intensitas, fitur warna, atau RGB, fitur tekstur, atau gabor. Dengan jumlah clustering 3. Kita coba untuk fitur intensitas. Nah, hasilnya seperti ini. Terus fitur warna seperti ini. Terus yang terakhir ada tekstur. Oke, langsung saja kita lanjut ke tahap ketiga. Nah, tahap ketiga berikut kodenya. Langsung kita running aja.
Belum keren itu. Belum keren, belum keren. Maaf, sedikit lama. Nggak tahu ini kenapa ini. Untuk yang tahap ketiga yaitu brain tumor GA3 ini yaitu tahap yang clustering. Ini coba saya lakukan load gambar MRI dulu. Ini dari datasetnya kita pakai glioma yang pertama dari train. Ini ada traditional machine learning. Nah, ini metodenya ada 6 yaitu KNN, perceptron, neural network, SVM linear kernel, SVM RPF kernel, dan yang terakhir SVM polynomial kernel. Di sini saya coba yang KNN. Ini untuk akurasinya kita classify. Nah, ini Gioma untuk akurasinya 100%. Yang perceptron, nah ini akurasi 100%, kita classify. Nah, ini juga 100%. Yang ketiga ada neural network backpropagation. Kita classify. Ini glioma, terus SVM, linear kernel. Ini kita classify. Ini glioma, masih glioma. Terus yang SVM RPF kernel, kita train model. Kita classify lagi. Glioma juga, benar. Terus yang terakhir yaitu polynomial kernel. Ini akurasinya kita classify dan masih benar glioma. Kita reset buat masuk ke yang deep learning. Kita coba pakai yang meningioma. Kita pilih metode yaitu CNN from scratch. Kita train model. Ini agak lama. Ini hasil dari training progress grafik. Eh, Grafik dari training dari deep learning yang CNN from scratch. Kita classify. Ya, ini benar meningioma. Terus masuk yang kedua, pre-train data train model. Kita coba classify. Dan ini hasilnya juga benar meningioma. Sekian dari demo yang tahap 3 dari saya. Zoom, zoom. Sekian dari presentasi dari kelompok
kita dari ilmu project tentang EAS pengolahan citra digital. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika kelompok kita ada kesalahan kata. Sebenarnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran.